Makanya beliau itu sangat dicintai oleh murid-muridnya, sangat dirindukan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya itu nggak mau lepas dari beliau, ya. Bahkan beliau itu kadang lupa sama murid, padahal murid itu udah dibiayain dari kecil, dikasih ilmu, lupa. Biasanya kan orang yang punya jasa nggak mungkin lupa ya, tapi ini lupa, Wah. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kitab Ghifayatul Akhyar, sedikit saya ingin mengenang daripada akhlak mulia abah guru saya, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Syekhil Attas, yang baru saja wafat pada hari Jumat malam Sabtu kemarin, kurang lebih jam 1 wafatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam syarah kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, di sana dijelaskan bahwa ikhlas ada 3 tingkatan. Pertama, ikhlasul awam, yang kedua ikhlasul muhibbin, dan yang ketiga ikhlasul arifin. Yang pertama ikhlasul awam, ikhlas yang paling dasar, yaitu menyembah Allah dan ingin balasan dari Allah. Salat ingin masuk surga, baca surat Al-Waqiah ingin usaha lancar, salat duha ingin rezeki mengalir. Jadi menyembah Allah dan ingin mendapat imbalan dari Allah, baik imbalan duniawi atau imbalan ukhrawi. Ini namanya ikhlasul ibad. Jadi kalau kita menyembah Allah, pengen pahala, pengen surga, pengen berkah, pengen mudah, itu pun masih disebut dengan ikhlas. Cuman namanya ikhlasul awam. Ikhlasnya kebanyakan orang seperti itu. Yang kedua, ada namanya ikhlasul muhibbin, atau ikhlasnya orang yang terlanjur cinta kepada Allah. Ia menyembah Allah dan tidak mengharap imbalan apapun dari Allah. Salat bukan karena ingin masuk surga, baca Waqiah bukan karena ingin usaha lancar, salat duha bukan karena ingin rezeki mengalir. Ibadah bukan karena ingin balasan dari Allah, baik balasan duniawi ataupun balasan ukhrawi. Ini namanya ikhlas apa? Ikhlasul muhibbin. Ikhlasnya orang yang terlanjur cinta kepada Allah. Kata Syekh Abdullah Syarqawi, salah satu ulama yang telah mencapai tingkatan ini adalah Rabi'atul Adawiyah, seorang sufi wanita. Beliau doanya itu seperti ini: ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, maka kuncilah pintu surga untukku. Dan jika aku menyembahmu karena takut masuk neraka, maka bukalah pintu neraka untukku. Kira-kira kita berani nggak doa kayak gitu? Nggak berani. Kalau kita doa kayak gitu, bener-bener surga dikunci rapet, neraka dibuka lebar, begitu ya. Nah, tapi karena saking ikhlasnya
Rabi'atul Adawiyah menyembah Allah sampai-sampai beliau mengatakan seperti itu, jika aku beribadah kepadamu karena ingin masuk surga, kuncilah pintu surga untukku agar aku tidak bisa masuk. Dan jika aku menyembahmu karena takut masuk neraka, maka bukalah pintu neraka selebar-lebarnya untukku agar aku masuk neraka. Ini kan kata-katanya orang yang terlanjur cinta, begitu ya. Sama seperti kata-kata kita kepada orang yang kita sukai, kalau tidak percaya belah dadaku. Wah, begitu kira-kira ya. Nah, itu ikhlasul muhibbin. Yang ketiga, ini yang paling tinggi, namanya ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, sudah sangat mengenal Allah, yaitu beribadah kepada Allah dan dia tidak merasa dirinya beribadah. Jadi sudah fana pandangannya terhadap dirinya sendiri, yang ada hanya Allah. Dia ahli ibadah tapi tidak merasa ahli ibadah. Dia ahli tahajud tapi tidak merasa ahli tahajud. Dia ahli sedekah tapi tidak merasa ahli sedekah. Jadi rasa yang ada di dalam hatinya itu sudah benar-benar hilang, karena yang dia pandang dan yang hadir di dalam pikirannya hanyalah Allah. Ikhlas tingkatan ini Pak, itu sudah tidak mungkin dimasuki riya, tidak mungkin lagi dimasuki ujub. Kalau tingkatan pertama ikhlasul awam dan tingkat kedua ikhlasul muhibbin, walaupun sama-sama ikhlas, tapi mungkin dimasuki riya, mungkin dimasuki ujub. Kenapa? Karena merasa dirinya beribadah kepada Allah. Masih ada rasa di sana. Masih ada kata saya tahajud, saya sedekah, saya ibadah, masih memandang dirinya. Sedangkan yang ketiga ini sudah fana, tidak memandang dirinya sama sekali. Saya tahajud karena Allah yang menggerakkan saya tahajud. Saya sedekah, Allah yang menggerakkan saya sedekah. Saya ibadah, berbuat baik, semua Allah yang menjalankan itu semua. Jadi sudah fana. Dan guru saya Al-Habib Abdurrahman bin Syekhil Attas sudah mencapai tingkatan ini, Pak. Dari mana saya bisa memastikannya? Banyak kisah tentang beliau. Salah satunya, ini cuman salah satunya aja ya. Beliau itu punya pondok pesantren di Sukabumi, namanya Al-Mashhad. Pesantrennya mewah, bersih, nyaman. Di sekelilingnya perbukitan, udaranya sejuk, bahkan dingin, Mbak. Airnya, air pesantren itu langsung dari sumber mata air yang digunakan oleh Aqua. Jadi kalau di sini Aqua airnya kita minum, di sana buat cebok, buat mandi, buat nyuci, Pak. Ya, itu pesantren luar biasa, mewah, nyaman, bersih, tapi gratis. Saya masuk tahun 2008. Pas mau bayaran, kata kantornya, enggak, di sini enggak ada bayaran, gratis. Kaget saya. Saya sebelum-sebelumnya pernah pesantren di tempat yang biasa aja. Ya, enggak terlalu nyaman, enggak terlalu bersih, tapi bayar. Di sini bersih, nyaman, luar biasa. Guru-gurunya dari luar negeri, orang-orang alim, gratis, Pak. Beliau punya sawah, kalau panen disimpan di gudang pondok buat makan anak pondok. Tapi itu tahun 2008, gratis. Kalau sekarang sudah bayar ya. Kenapa bayar? Karena Pak, konsekuensi pesantren gratis itu disepelekan
oleh santri dan orang tua santri. Jadi orang bebas keluar masuk kalau gratis, nggak ada tanggung jawabnya. Maka biar santri dan orang tua santri punya tanggung jawab, diadakanlah bayaran. Ya, sebetulnya gratis, ditanggung oleh beliau semuanya, tapi diadakan bayaran untuk itu. Makanya Bapak jangan suuzon kalau ada yayasan, pendidikan, pesantren, sekolah ada bayarannya. Kenapa? Biar santri, siswa dan orang tua murid, orang tua santri punya tanggung jawab. Ya, sekarang ada bayarannya, walaupun murah, dan itu tidak sebanding dengan biaya perawatan pondok, biaya makan santri, biaya pendidikan santri. Ya, nah, banyak santri yang dari kecil di sana diberikan makan, diberikan ilmu, diberikan jajan. Kemudian beberapa santri yang pinter akan diberangkatkan ke Yaman untuk menuntut ilmu di Tarim gratis. Setelah pulang dari sana, mereka dewasa, mereka punya ilmu, mereka tidak dituntut untuk mengabdi. Kata beliau, kalau kalian ikut saya silahkan ngajar di Sukabumi, pesantren Al-Mashhad, atau di Barfo Mahdi di Jalan Asembaris Tebet. Beliau di rumahnya ada beberapa santri juga. Yang mau ikut saya silahkan, yang tidak mau ikut saya nggak jadi masalah. Ada beberapa memang yang beliau perintahkan untuk ngabdi, tapi ini untuk kebaikan santri itu juga, karena mungkin belum punya tempat dan lain sebagainya. Tapi intinya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, biasanya orang ketika punya jasa kepada orang lain, apa yang akan dilakukan? Dikasih makan dari kecil, dikasih ilmu, diberangkatkan untuk belajar, ditanggung biayanya. Ketika sudah besar alim, biasanya apa yang akan dilakukan oleh orang yang membiayai? Minimal suruh ngabdi, minimal untuk membesarkan pondoknya, betul ya? Tapi beliau tidak. Walaupun jasanya sangat luar biasa, tapi beliau mengatakan kalau mau ikut abah, ayo ngajar. Tidak mau ikut tidak jadi masalah. Disinilah saya lihat keikhlasan yang luar biasa pada diri beliau, Pak. Ya, biasanya kan orang kalau sudah membiayai, sudah punya jasa, minimal ngabdi, betul ya? Minimal membesarkan pondoknya atau apapun itu. Beliau tidak, Pak. Saking ikhlasnya beliau. Makanya beliau itu sangat dicintai oleh murid-muridnya, sangat dirindukan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya itu nggak mau lepas dari beliau. Ya, bahkan beliau itu kadang lupa sama murid, padahal murid itu udah dibiayain dari kecil, dikasih ilmu, lupa. Biasanya kan orang yang punya jasa nggak mungkin lupa ya, tapi ini lupa, Pak. Luar biasa. Ya, itulah sosok beliau. Itu baru satu kisah, Pak, belum lagi kisah-kisah yang lainnya. Andai setiap guru agama memiliki ikhlas seperti ini, niscaya tidak akan pernah ada konflik dalam agama, Pak. Karena saya lihat banyak konflik dalam agama ketika seseorang ada rasa di dalam hatinya, rasa pernah mengajar, rasa pernah membantu, rasa pernah berjasa, itu yang bikin konflik. Makanya kadang ustadz lama itu merasa tersaingi ketika ada ustadz baru, betul nggak? Ada rasa di sana. Rasa seperti apa? Dulu dia pernah ngaji sama saya, ya. Sekarang dia buka pengajian sendiri, muridnya lebih banyak, akhirnya merasa tersaingi. Karena tadi ikhlasnya belum sampai ikhlasul arifin, masih memandang dirinya punya jasa kepada orang lain. Makanya banyak konflik di antara para ustadz. Kenapa? Ketika ada ustadz baru atau muridnya lebih terkenal, santrinya lebih banyak, ini ustadz-ustadz yang lebih tua itu merasa tersaingi. Begitu pula sekolahan sama. Ketika ada sekolahan baru, muridnya lebih banyak, maka sekolahan pertama merasa tersaingi. Pesantren sama, ada pesantren baru,
muridnya lebih banyak, santrinya lebih banyak, lebih populer, lebih terkenal, maka pesantren yang lama merasa tersaingi. Kenapa? Tadi belum memfanakan dirinya sehingga menganggap orang lain yang satu profesi itu dianggap saingan. Padahal Pak, kalau sudah memfanakan diri, ketika ada orang yang satu profesi, itu tidak akan dianggap saingan, tapi dianggap partner, teman dakwah. Ya, masing-masing menjalani koridor dakwahnya. Dari 1000 orang, nggak mungkin kan semuanya suka sama kita. Ada yang nggak suka. Nah, yang nggak suka sama kita tetap bisa belajar agama kepada yang lain. Kan enak kalau cara berpikir seperti itu. Jadi memandang yang lain sebagai teman, sebagai partner, bukan sebagai saingan. Sama juga Bapak ketika Bapak pernah berjasa kepada orang lain. Ada orang lagi susah, Bapak tolong, entah dengan dana, entah dengan relasi, entah dengan apapun itu, Bapak tolong. Kemudian usahanya maju, lebih maju dari usaha Bapak, keuntungannya lebih besar daripada keuntungan Bapak, bahkan dia bisa lebih kaya dari Bapak. Kemudian dia lupa kepada Bapak, gak pernah silaturahim, WA aja gak pernah, apalagi datang ke rumah. Kira-kira apa yang biasa orang lakukan? Minimal nyindir kan, diam waktu masih miskin, datang ke saya mulu, sekarang udah sukses lu lupa. Biasa kan seperti itu ya. Nah, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian, pahala kebaikan kalian, dengan cara mengungkit-ngungkit kebaikan kalian dan menyakiti orang yang pernah kalian bantu. Artinya begini Pak, kalau ada orang pernah kita bantu, kemudian dia sukses, lalu dia lupa sama kita, ya sudah, biarkan. Pahala kita masih tetap ada, tercatat di sisi Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita lakukan, Raqib Atid catat. Ketika kita membantu seseorang berbuat baik, Raqib Atid langsung mencatatnya sebagai kebaikan di sisi Allah. Sudah, itu yang harus kita prioritaskan. Adapun nanti kalau dia sudah sukses, dia mau ingat sama kita, enggak ingat sama kita, enggak jadi masalah, itu urusan dia. Ya, urusan kita adalah berbuat baik kepada siapapun. Ketika orang itu sukses, selesai. Sampai sini paham Pak ya? Jadi pentingnya memfanakan diri, pentingnya menghilangkan rasa kita pernah berbuat baik kepada orang, rasa kita menolong orang, rasa kita berjasa pada orang, itu yang harus dihilangkan di dalam diri kita. Niscaya hidup kita tenang, kita enggak akan punya konflik. Karena sering saya lihat orang itu tersiksa dengan perasaannya sendiri Pak. Bahkan para guru agama, para tokoh sering tersiksa dengan perasaannya sendiri. Contoh, ada seorang guru agama, kemudian santrinya itu belajar ke tempat yang lain. Dia sakit hati, kenapa? Kamu belajar kepada orang lain, kenapa nggak sama saya saja? Terserah orang mau belajar kepada siapapun, betul nggak? Ada lagi yang muridnya lebih sukses daripada gurunya, beban dia akhirnya. Seharusnya dia berada di bawah saya, seharusnya dia silaturahim kepada saya, seharusnya begini, seharusnya begitu. Itu yang ada di pikirannya. Sakit Pak. Ya, makanya hilangkan rasa di dalam diri kita. Karena kan rasa itu penyakitnya siapa? Iblis. Iblis diusir dari surga bukan karena judi, bukan karena zina, bukan karena pinjol, bukan karena judol, bukan. Iblis diusir dari surga rasa Pak. Merasa lebih baik dari Adam, lebih hebat dari Adam, lebih ahli ibadah daripada Adam.
ya kan? Makanya kata Allah, ukhruji fa innaka la'in, keluar dari surga karena engkau terlaknat. Tadi ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripada Jadi iblis itu diusir dari surga karena penyakit rasa itu. Maka kita hilangkan penyakit rasa di dalam diri kita. Rasa paling hebat, rasa paling soleh, rasa paling sunnah. Ini rasa paling sunnah juga sering menjamur ini Pak, di kalangan ahli ibadah. Rasa paling sunnah ya. Rasa paling berjasa, rasa paling ini semua dihilangkan. Ingat, berbuat baik harus, tapi merasa baik jangan. Menjadi orang soleh wajib, merasa soleh jangan. Begitu. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah sedikit saya ingin mengenang kebaikan, sifat, akhlak daripada guru saya Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.